Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita doakan para alim ulama, para habaib, bil khusus guru kita bersama al-mudir, al-imam, al-syekh Darul Futuh. Kalaulah tidak saya ingin dibukakan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita malas ke sini, betul tidak? Apalagi masih suasana Ramadan tuh, malam tuh susah tidur. Jam 2, jam 3 masih kuat. Harusnya sekarang tuh tidur. Tapi kuat hati, ingin sekali kita bersilaturahim, berjamaah, berkumpul dalam rangka berharap kepada Allah supaya kita diputuh itu semua dibuka oleh Allah SWT, baik ilmu maupun rizki maupun apapun segala kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, ini halal bihalal itu tadi sudah disebutkan oleh guru kita. Setidaknya orang yang telah berpuasa sebulan lamanya itu mendapatkan 3 keistimewaan. Yang pertama, dinyatakan sebagai orang yang menang dalam peperangan, karena kita semua tahu bahwa perang Badar yang sedemikian dahsyat itu tidak ada apa-apanya kata Rasulullah, tapi yang paling dahsyat itu adalah perang melawan hawa nafsu. Kita sudah selesai memerangi hawa nafsu, tentunya kita dicap oleh Allah SWT sebagai orang yang menang dalam peperangan. Nah, puasa itu sendiri ternyata para ustadz, puasa ini merupakan satu amal ibadah yang unik. Unik tuh aneh. Di mana? Yang pertama, tidak ada amalan ibadah yang konektivitasnya online dengan Allah Ta'ala itu lama, nggak ada. Sholat paling hebat 10 menit, tawaf paling 1 jam, wukuf setengah hari, tapi zakat beberapa menit saja. Tapi Ramadan, puasa adalah amalan yang memiliki nilai konektivitas terlama, dari mulai subuh sampai maghrib. Berarti berapa belas jam itu? Hampir 12 lewat, ada yang 13, ada yang 16 di luar negeri, ada yang 18 jam. Insya Allah bengeknya. Jadi puasa ini aneh. Kalau saja dia batal berarti putus koneknya. Jadi bayangkan kalau sholat itu 5 menit atau 10 menit terus konek. Ketika batal sholat batal. Puasa pun demikian. Jadi selama 12 jam itu terus kita konek kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keunikan puasa, ada tidak raja yang dimuliakan oleh rakyatnya dengan ruku? Ada. Pada sujud sama raja ada. Ada tidak? Ada. Di Jepang kan sujud tuh sama raja. Pertanyaannya adalah, adakah di dunia ini raja yang dimuliakan dengan lapar? Ada enggak? Misalkan ada raja, kata masyarakatnya, kata rakyatnya, wahai tuan raja, aku memuliakan dirimu dengan berpuasa. Ada enggak? Ada enggak? Itu mustahil.
Kata raja, iya lu depan gua lu puasa, di belakang gua lu buka. Laras deh. Nah, mengapa Nabi SAW membacakan hadis qudsi, kullu amal ibni adama lahu. Seluruh amalan-amalan Adam ini untuk dirinya, untuk kita. Exception, ditaksis, illa as-saum, kecuali puasa. Fa innahu, sesungguhnya puasa itu li, kata Allah, untukku saja. Jadi tidak ada amalan bentuk ibadah yang menyerupai raja-raja di dunia sebagaimana hamba berpuasa melaparkan diri untuk Allah. Fa innahu, sesungguhnya puasa itu li, untuk aku, kata Allah SWT. Wa ana ajza bihi, apa ajzi bihi? Wa ana ajzi bihi, dan hanya aku yang membalasnya. Dengan begitu Ustadz Taufik, pertanyaannya adalah, bukan masalah itu, tenang Ustadz Taufik udah mulai aja ngeri-ngeri halus juga nih. Aduh, aing can menang wae coba. Nah, pertanyaannya Ustadz, karena puasa itu untuk Allah dan aku, kata Allah, yang membalas. Pertanyaannya, apakah malaikat tahu pahala puasa? Tahu nggak? Kadar pahala puasa itu malaikat tahu nggak? Nggak. Karena malaikat dibebas tugaskan untuk pencatatan amal, pencatatan pahala dibebas tugaskan, langsung diambil alih, take over oleh Allah Ta'ala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Kalau ada kata-kata aku yang membalasnya, malaikat tidak tahu itu catatan pahala puasa. Ada nggak di catatan malaikat? Nggak ada. Hanya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini deposito pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aplikasinya apa, bapak-bapak yang sudah sepuh? Pak anu sepuh ya? Saha nami bapak? Saha nami bapak? Hah? Pak, saha nami? Hah? Mansur. Mansurun. Aina makunta. Engkau akan ditolong Tuhan dimanapun engkau berada. Wazaka man surun. Oh. Pak Mansur, punten. Tak acan ke Mekahnya? Hah? Hajian sama sana. Tak acan hajian mah namanya umrohnya. Katingali pan wajahna. Mun teu katingali mah jin atunya. Pak Haji sebat Pak Haji Mansur. Ada yang nanya, Pak Kiai boleh enggak kalau umroh pakai haji? Ditulisnya umroh. Boleh, saya bilang, tapi hanya hak kecil. Kalau udah haji gede boleh pakai hak itu. Karena haji kecil kan, jadi hak kecil ya, huruf kecil. Pak Haji Mansur. Pak Haji Mansur udah tua seperti ini, tapi kelihatannya masih panjang umurnya nih, kelihatannya. Ya. Ulah ka amin ya. Sok bahaya kadang-kadangnya. Nah, Ustadz sah nami Ustadz? Nah, ini Kiai Haji Alwi. Ini katakanlah Pak Haji Alwi punya dosa kepada Pak Haji Mansur. Pernah difitnah, pernah dicaci maki depan umum, dan uangnya masih ada, uang Pak Haji Alwi di Pak Haji Mansur 100 juta. Sampai Pak Haji Mansur meninggal dunia belum terbayarkan dan belum minta maaf. Nah, mulai ayat ya halal bihalalna. Oke. Pertanyaannya adalah, ketika Pak Haji Mansur nanti diangkat oleh malaikat diiring menuju surga, begitu mau masuk pintu surga, Pak Haji datang ini. Kata Pak Haji Alwi, Pak Mansur, nanti jangan dulu masuk surga karena dulu uang saya 100 juta ya Allah ada pada dia, dan dia pernah mencaci maki saya depan umum tanpa hak, dan dia menzolimi harga diri saya di depan umum. Hari ini akan saya ambil.
Jadi teu ka surga tah. Jadi teu. Henteu atuh, mana catatan? Oh aya di malaikat. Oh bener, 100 juta aya di malaikat. Akhirnya apa? Kebaikan Pak Haji Mansur diambillah oleh Pak Haji Alwi ini sehingga tidak ada lagi kebaikan, habis, dan beliau berhak dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Nah, di sini pentingnya puasa. Nanti dulu, jangan putus asa dulu. Ketika Pak Haji Mansur digiring menuju neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kip, nanti dulu. Dulu dia pernah lapar karena aku," kata Allah. "Dulu dia pernah haus karena aku." Catatan pahalanya tidak bisa diambil di malaikat karena enggak ada, hanya adanya di Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya puasa, sehingga orang yang terzalimi pun tidak bisa ngambil pahala puasa itu karena enggak ada di catatan malaikat, hanya anak wa ana ajzibihi, kata Allah, dan aku yang membalasnya, dan deposito pahala itu hanya di sisi Allah, tidak ada di malaikat, sehingga tidak bisa diambil oleh orang yang kita zalimi sekalipun. Itulah rahmat Allah terbesar di akhirat ketika Allah mengatakan, "Kulu washrabu hani'am bima aslabtum." Wahai penduduk surga, makan dan minumlah kalian dengan nyaman atas amalan terdahulu yang kalian lakukan. Apa? Ahli tafsir mengatakan itu adalah akibat kita pernah lapar dan haus dahaga karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan amalan puasa yang tidak bisa diambil oleh siapapun, kita diberikanlah pada hari itu oleh Allah taala, dan disitulah syafaat, bukan syafaat tapi rahmat Allah terbesar diberikan kepada Pak Haji Mansur, sehingga Pak Haji Mansur masuk surga melenggang dengan amalan puasa itu. Itu sebetulnya rahasia puasa. Ini cabut Pak Haji Mansur lah dikieu kan, hese kawin deh kayaknya. Kira-kira Pak Haji maksudnya ini puasa maklum nggak sampai sekarang, ngerti nggak bahwa Pak Haji itu nanti akan selamat di akhirat dengan amalan puasa ini? Orang yang kita zalimi sekalipun tidak bisa mengambil kebaikan puasa karena ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia puasa. Itu ada 22 keunikan puasa itu, ulama menggambarkan 22. Lagi pula puasa ini aneh, nggak bisa action ria, nggak bisa. Hanya puasa amalan yang tidak bisa ria, nggak bisa. Haji bisa ria nggak? Bisa tuh. Bisa 17 mobil nganterkan. Waduh Pak Haji yo tiap tahun yo kamu kana loba duitna yo. Leres teu? Waduh pamajikana eta 3 dicanak sadayana deh. Leres teu? Anu 2 heula 2 dicanak 2. Begitu tawaf kata istri yang paling kanan, "Ya Allah, suamiku majukan usahanya, ekonominya berkahkan, perusahaannya majukan, dan biarlah aku satu-satunya istrinya." Kata yang kanan. Yang kedua ngadoa deui, "Ya Allah, majukanlah suami saya ekonominya, sehatkan badannya, majukan perusahaannya, dan biarkanlah aku satu-satunya istrinya." Subhanallah. Begitu pulang ke Indonesia, suaminya perusahaannya tambah maju, tambah sehat, tambah ganteng, cerai dua-duanya istrinya yang ini. Kenapa? Yang kiri doa dari yang kanan doa dari yang kiri. Iya dong, makanya ulah samarangan, nggak doa mah nggak sesuai kasayan. Ulah mah biarkanlah saya isinya satu-satunya. Leres, akhirnya diijabah, sehat salakina, ekonominya maju, dia dicerai dua-duanya, dia nikah lagi sama yang lebih muda dan lebih cantik. Rugi nggak? Rugi. Makanya nggak doa ulah sok samarangan. Leres, biarkanlah saya satu-satunya. Nggak sekeduaan genahan. Terus, aduh, aing gak singgung ya. Allah. Jadi itulah. Jadi Pak Haji nanti akan ke surga. Kan ada cerita Pak Haji. Orang nih Pak Haji rengekeun, eta cabut yeuna Aduh, aing atuh ya cek Pak Haji teh ngaji teh nya. Aduh, Pak Haji, ada orang yang disiksa di neraka besok diangkat. Kata malaikat, "Ya Pak Haji Mansur,
enjing anjeun ka surga ieu. Gitu kan? Waduh, oh nya alhamdulillah kumaha eta di surga. Cek Pak Haji Mansur ka malaikat, oh genah. Komo genahna bakal papanggih jeung pamajikan. Cek Pak Haji Mansur, hah? Pamajikan? Ambung cenah geus we di dieu cenah. Geus we di dieu daripada panggih jeung pamajikan. Ternyata pamajikan teh cerewet ke di dunia teh. Jabah galak, jabah ngatur, jabah duit teu disesakeun. Kudu kumanehna ka besi belegug teh. Jadi di akhirat ya mung tepangi nya geus we di dieu cenah dan nerakana ge tiis aya geus azab aya azab teh seep mah leres teh panas teh can seep eta kayak gitu mantap pamajikan anu galak-galak teh di dunia di akhirat ge mung tepangi jeung salaki. Tapi bagi bapak-bapak yang punya suaminya galak-galak harus bersyukur kepada Allah, nanti di akhirat itu enggak dihisab langsung ke surga. Naon sebabna narakana geus cukup di dunia. Allah karim. Jadi jangan dianggap enteng istri yang galak itu menaikkan derajat kita. Betapa banyak orang yang jadi wali, jadi alim, jadi hebat gara-gara istrinya galak. Tapi dia sabar. Sebetulnya lihat harimau. Harimau itu raja binatang, tapi sama istrinya, oh nggak berani, sasarean. Lamun eta bikang na eta harimau bikang na ngadat, dia ya hanu sasarean gogoleran. Nggak misalkan yang dia enggak. Lihat coba binatang itu harimau kalau istrinya sudah dia langsung sasarean. Gegelenean. Nah itulah laki-laki yang berjiwa hebat harimau itu ketika isinya ngamuk itu dia harus diam. Yang penting aman, nyaman, terkendali. Itu. Ya. Nah itu contoh. Sudah. Jadi kalau ini rahasia puasa dikembangkan kurang lebih ada 20 lebih rahasia puasa. Eta nembe sabaraha hiji tah leres teu? Tidak ada amalan yang tidak terkontaminasi oleh riya kecuali puasa. Puasa tidak bisa riya. Hanya Allah dan diri kita saja yang dapat mengetahui. Zakat bisa riya, haji bisa riya, sholat bisa riya, tapi puasa enggak bisa riya. Itulah hebat-hebatnya puasa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini biasanya ada adab-adaban di majelis ilmu itu. Kalau para ustadz yang hadir, para kiai, ada apalagi pada habaib, itu harus membahas ilmu. Maka untuk keberkahan di sini saya ingin membacakan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i mengatakan jauharul mar'i fi salasin. Hebat-hebatnya manusia, istimewa-istimewanya manusia, top-topnya manusia ada pada 3 hal. Ada yang apa? Hadiah 200.000, 300.000. Jadi orang top itu kata Imam Syafi'i ada pada 3 hal. Mana yang pertama? Ayo apal teh ya? Dites heula bisi. Yang pertama kitmanul fakri. Hatta yazunna annasu min iffatika annaka ghani. Keren tuh. Kata Imam Syafi'i, orang hebat itu adalah orang yang mampu, piawai, cerdas, dia mampu menyembunyikan kepakiran hidup sehingga manusia mengira bahwa kamu itu orang kaya raya karena kamu menjaga iffah. Satu, tuh, perhatikan nih ustadz-ustadz dia. Makanya ustadz-ustadz kiai-kiai itu samping BHS. BHS paling murah 500. Nu paling bengek 200-300 aya. Paling top rata 5 juta, 3 juta setengah BHS. Koko pakai jas bersih ustadz-ustadz kiai itu. Sehingga masyarakat mengira dia itu orang kaya. Yahsabuhumul jahiluna agniya minat ta'affuf. Itu ipah yang penting, itu menjaga diri. La yas'alunan nasa ilhapa.
simahum fi wujuhihim simahum ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhapa. Dia tidak meminta kepada manusia, dia tidak mengeluh kepada manusia, dia tidak paciwuh, dia tidak terlihat padahal mah pakir, hese, susah, tapi dia menampilkan dirinya maksimal supaya manusia mengira bahwa dia itu adalah orang yang berkecukupan. Keren tuh kalau punya jiwa begitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisal gina an kasratil ardi walakinnal gina nafsi. Bukanlah yang disebut dengan kaya itu dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya jiwa. Buktinya mana? Rumahnya aja 200 miliar. Rumahnya 300 miliar, Ustadz. Kenapa dia masih korupsi? Masih nyolong? Apa bukan miskin itu jiwanya? Larasa. Maka dengan kemiskinan jiwa itu dia berada di penjara. Tapi orang-orang kaya mana? Ini kita yang duduk di sini. Kalau jiwa kita tidak kaya, pada saat ini kita tidak akan ditentukan, ditakdirkan untuk bisa duduk di tempat ini. Kenapa? Karena halal bihalal itu adalah illa zu hazin azim, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tidak bisa itu memaafkan manusia itu kecuali bagi orang yang memiliki jiwa yang agung, jiwa yang besar. Para ustadz tahu Said Umar bin Khattab betapa beliau keras dan adil. Tiba-tiba ada anak muda nenteng seseorang, dibawa ke hadapan Said Umar. Kata Said Umar nih, kenapa nih orang dibawa oleh dua orang pemuda? Dua pemuda itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini orang yang aku bawa ini diborgol, membunuh ayahku. Kata Said Umar, betulkah? Bagaimana ceritanya? Berceritalah kepadaku. Kata ini yang dibawa, wahai Amirul Mukminin, aku berada pada perjalanan yang amat jauh dari satu kota, melintas di kota ini, aku beristirahat di bawah pohon dan aku tertidur, dan untaku tidak dalam pengawasanku, dia masuk ke satu kebun dan memakan rumput-rumputnya, tanaman-tanamannya, sehingga yang memiliki menjaga kebun itu marah dan melempar untaku dan untaku mati. Ketika aku siuman terbangun melihat untaku mati, aku pun tidak terkendali jiwaku, aku lempar lagi orang itu dan orang itu mati, yaitu ayahnya daripada pemuda ini yang aku dibawa kepada dirimu. Akhirnya kesimpulannya dia jadi bukan tersangka lagi, tapi jadi terdakwa dan berhak untuk dieksekusi mati oleh Said Umar bin Khattab radhiyallahu an, dieksekusi mati. Akhirnya kata si pemuda itu yang membunuh ayah daripada kedua orang ini, wahai Amirul Mukminin, aku menyetujui keputusan pengadilan ini yang mulia, tapi mohon aku minta waktu untuk menyelesaikan urusanku kepada kaumku. Ada anak yatim yang hartanya diamanahkan kepadaku dan tidak ada siapapun yang tahu kecuali aku itu harta ada di mana. Biarkan aku pulang dulu ke kampungku 3 hari dan aku akan kembali ke sini untuk dieksekusi. Kata Said Umar, jaminannya apa? Apa yang membuat kami yakin terhadap dirimu? Diam dia. Ada sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari. Aku ya Amirul Mukminin menjadi jaminan bagi orang ini. Kagetlah semua sahabat. Bagaimana kalau dia tidak datang? Dipenggal nggak Abu Dzar? Pasti. Kep ya Abu Dzar. Lah ya Amirul Mukminin, udah aku yang menjadi jaminan. Tetap. Ya sudah, pergilah orang itu sehari, 2 hari. Begitu 3 hari mau maghrib, ini semadinah udah gemeteran. Karena khawatir Abu Dzar akan dipenggal, dieksekusi. Ketika Abu Dzar sudah didatangkan untuk dieksekusi mati sebagai pengganti daripada si pembunuh bapak yang kedua orang anak muda ini, tiba-tiba dari kejauhan ada orang lari tergopoh-gopoh. Seraya minta maaf, aku terlambat datang
karena untaku kelelahan saking capeknya dan dia mati dan aku lari ke sini. Kata Said Umar, bagaimana engkau bisa datang ke kami, engkau bisa lari dan engkau bisa selamat? Aku tidak ingin kelak di akhir kemudian ada sejarah umat Rasulullah SAW di Madinah orang yang mengingkari janji, tidak menepati janji. Aku tidak ingin tercatat dalam sejarah sebagai orang yang mengingkari janji. Oh baik, begitu mau dieksekusi, kata Said Umar bertanya kepada Abizar, wahai Abizar, apa yang menyebabkan engkau mau menjadi penjamin daripada terdakwa ini tereksekusi? Ya Amirul Mukminin, aku tidak ingin ada dalam sejarah kelak di kemudian hari ada mukmin tidak mau menolong mukmin yang lainnya dan tidak mau berlapang-lapang terhadap mukmin yang lainnya. Oke, kalau begitu disiapkan ketika mau dieksekusi yang kedua orang ini, ya Amirul Mukminin, katakan anak muda yang dua ini jangan dia dihukum mati pada saat ini. Kami keluarga telah memaafkan dirinya. Lantas Amirul Mukminin bertanya, mengapa wahai anak muda engkau memaafkan ini? Aku tidak ingin dalam sejarah Islam di Madinah ada orang yang tidak memaafkan saudaranya sebagai muslim. Segitunya. Makanya jiwa-jiwa besar itu, orang-orang kaya yang disebut oleh Nabi yang berjiwa besar itu tidak bisa, karena memang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan itu sulit, makanya tidak meminta maaf. Al-Qur'an mengatakan, tadi dibaca oleh Ustaz Taufik, kedengaran, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia, bukan orang yang meminta maaf kan yang disebut, malah orang yang memaafkan, karena memang dia dalam ayat lain dikatakan la tasawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim wa ma yulaqqaha. Kata Allah Ta'ala, tidak bisa berjiwa yang disebutkan ayat tadi, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, kecuali bagi penyabar, orang yang tabah hati, yang lapang jiwa. Wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim, dan tidak bisa terhadap jiwa-jiwa yang disebutkan oleh ayat tadi kecuali orang yang memiliki jiwa yang besar. Itulah memaafkan itu, makanya hese. Leres deh. Gimana ada ngaji ya? Leres deh. Mudah-mudahannya yang manfaatna sanos sakediknya abdi lillahi taala ya nya, maklum pan satu rekodnya. Aduh ampun ya. Mudah-mudahan urang doakeun ya sing panjang yuswana. Pan ari kiai mah 3 amalanana. Tadi abdi ngobrol di itu sambil ngopi. Amalan kiai mah 3, 1 ngebangun. Terus we ngabangun naon we? Tanah peseran terus insyaallah ke kapeset seueur di dieu nya. Sakedap deui ke cai tah cai, sumber cai ke kapeset insyaallah. Mudah-mudahan di mana we rezeki nama nya. Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, jika engkau tidak mengetahui alamat rezekimu di mana, maka ketahuilah sesungguhnya bahwa rezekimu mengetahui alamatmu. Nanti juga datang sendiri. Leres. Nanti kadang-kadang Allah hujamkan kepada orang-orang kaya, Kiai Said, saya mau wakaf nih tanah. Oh jangan, katanya ya. Jangan bagaimana Pak Kiai, jangan sedikit. Nah gitu. Mudah-mudahan ya leres. Amalan Kiai mah ngabangun terus we, ngabangun naon we. Yang kedua, amalan Kiai itu ke Mekah. Kalau nggak ngebangun dia pergi ke Mekah. Kalau tidak ke Mekah dia kawin lagi. Nah gitu. Ya mah Ustad teh boloon ngabangun teu, ka Mekah teu, nambahan teu. Makanya laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman jazatuhu tazid. Gitu. Ya. Jadi itu al-jadid syadid. Al-jadid syadid, al-jadid ladid walau kal hadid. Itunya. Aduh pelem atunya ampun tuh.
Ampunnya eta Islam eta nya amal ibadah nya. Pan amal teh aya dua, satu amal ibadah, anu kadua amal gairah. Itu. Kiai mah sadayana atas saya amal teh nya. Masyaallah, orang camplang teh ya. Mudah-mudahan kaberkahan sadayana nya. Tah, sakadik deui 2 menit deui. Anu kadua Imam Syafi'i mengatakan orang yang hebat itu apa? Kitmanul ghadabi hatta yazunan nasu annaka radin. Orang yang keren itu kata Imam Syafi'i, orang yang mampu menahan diri dari amarah. Darah udah mendidih di kepala tapi dia bisa tahan. Dia dizolimi dengan pasti dan sangat, dia mampu membalas tapi dia tahan. Dia sembunyikan kemarahan itu sehingga manusia mengira bahwa dia rela saja. Itu yang hebat tuh begitu. Kayak si Gilbert pendeta, ya kan? Kan dia lagi ngehina Islam nih sekarang. Naon cenah 2,5% mah saeutik. Jadi we kudu loba ibadah cenah. Kudu wudu, kudu salat unggal poe. Wah, kan gitu dia bilang. Betul tidak? Sebetulnya kita marah tapi kita tahan. Karena kiai-kiai itu rata-rata mampu menahan diri. Kata pendeta, Pak Kiai, apa itu Islam? Itu merubah takdir Tuhan cenah. Apa Pak Pendeta? Oh, kiai mah sabar. Itu disunat-sunat, ngapain disunat dipotong-potong? Itu merubah takdir Tuhan. Biarkanlah begitu apa adanya. Cek pendeta. Oh, kiai teh yang ngelihat. Oh iya Pak Pendeta. Suatu saat besok minggu depan pendeta diundang. Ada acara rame. Wah, disuguhan tak aya buah, ada anggur, ada jeruk, ada pisang. Makan, kabuli kan? Wah, Masya Allah nya leus. Abdi ge rada naon teh? Rada ngarep-ngarep teh naon tomak gitu nya. Mun ka dieu rada tomak sok mudah-mudahan aya kabuli teh. Terus mudah-mudahan nya oh kupatnya. Teh naon dah nya. Teu doraka teuing eta mah. Kata kiai, Pak Pendeta mangga abis makan pisang. Pak Pendeta mengambil pisang. Begitu pisang dibuka, kata kiai, Pak Pendeta, itu jangan merubah takdir Tuhan. Biarkanlah begitu makan langsung. Jadi sebetulnya mah kiai itu lebih jago daripada pendeta. Kalau dia mau kiai-kiai ini ngehantam Kristen, habis satu Kristen. Kita baru dihajar segitu, biarin aja, kasihan. Ada kiai mengalah di Bogor, terminal Bogor, kiai yang pendeta bade ka Bandung. Begitu duduk malam nih pada Isya, kata kiai Bismillah. Pak Kiai ini bukan Bismillah, apa? Ini bis malam. Oh iya Pak Pendeta, ngelehan. Kiai mah ngelehan atulah gede adat. Iya mah masyarakat camplang atuh gagal jadi kiai ngadat mah. Ulah gede adat kiai mah kudu ngelehan leres deh. Nah itu juga ngelehan. Oh iya Pak Pendeta. Begitu nyampe puncak hujan agung, dedar gelap. Pansieun ta pendeta. Oh haleluya cek si kehet tanya. Cek kiai, oh Pak Pendeta mohon maaf, ini bukan haleluya, ini halilintar. Nah gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau bercanda itu lebih banyak kita mengolok-olok, tapi bukan mengolok-olok, bercanda dengan mereka tuh banyakan kita. Nah itulah kita harus mampu menahan kemarahan sebagainya. Dia kasihanilah orang-orang seperti itu. Ternyata kita, kata Imam Syafi'i, menjadi orang yang hebat, orang yang mampu menahan amarah. Yang terakhir sekali kata Imam Syafi'i, kitmanu syiddati hatta yazunna annasu annaka mutanaimu. Orang yang keren itu, orang yang top itu, orang yang hebat itu, orang yang istimewa itu adalah orang yang mampu menyembunyikan segala permasalahan kesusahan hidup, apapun bentuknya, dia tetap tersenyum saja. Padahal paciwo masalah ini, masalah budak, masalah yang kawin deui, masalah pamajikan galak,
masalah tetangga, masalah anak di pesantren, paciwo, tapi dia mampu menyajikan dirinya dengan tersenyum, disembunyikan segala permasalahan hidupnya itu dengan tersenyum saja, sehingga manusia itu mengira bahwa engkau adalah orang yang enjoy saja. Tak jalmi teh nu sae teh nu kitu. Segala waduh, padahal mah paciwo ya Allah. Naudzubillah dicarioskeun rese, tapi dia mampu. Ternyata Nabi SAW bersabda terakhir, kita tutup dengan sebuah hadis, tuba liman bata hajan. Kata Kangjeng Nabi, berbahagialah, beruntunglah, bersyukurlah orang yang pada malam hari mendapatkan pahala haji. Dan pada paginya dia dicatat sebagai orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa itu? Rajulun masturun, yaitu seorang lelaki, seorang suami yang sangat doib sekali, paciwuh urusan ekonominya, tidak sejahtera dia, tidak cukup dia, muta'affifun, tapi dia menjaga dirinya, dia iffah, dia mampu menahan dirinya untuk menyembunyikan segala permasalahan kesulitan hidupnya. Yadkhulu wa yakhruju, dia masuk ke dalam rumahnya dengan tersenyum tanpa terlihat susah oleh anak dan istrinya, dan dia keluar pun dia keluar dengan nyaman, dengan penuh bercanda, tetap padahal mah paciwuh susah, tapi dia menyajikan dirinya dengan tersenyum. Nah, itulah orang yang mendapatkan pahala haji dan pahala berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jiwa besar itu, kaya jiwa itu ternyata mendapatkan satu prestasi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mari dengan adanya halal bihalal ini kita saling lapang dada, saling maaf memaafkan. Karena setiap sesuatu, Imam Syafi'i pun mengatakan, jika engkau berdiam diri di rumah kaca, maka jangan sekali-kali melempar orang lain dengan batu. In rumta an tahya sa'idan minar roda wa zambuka magfurun wa irduka sayyinu lisanaka la tazkur aurata imri'in. Dan saling memaafkan, jangan saling menjelekan, karena setiap orang memiliki aib masing-masing. Demikian barangkali ini sebagai rasa hormat kita dan rasa cinta kita kepada guru kita dan jamaah sekalian, para habaib yang mulia, para asatiz. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Jadi manfaatnya bukan pada ilmu saja, tapi yang terbesar adalah pada silaturahimnya. Demikian mudah-mudahan kita dinaikkan derajat oleh Allah SWT, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang salih, ahli ilmu, yang berkecukupan, yang kaya raya, dijadikan anak dan suami kita istri yang soleh, suami yang soleh, dan semuanya jamaah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.